Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Stefano Pioli dukung Prancis juarai Piala Dunia 2022. Prancis memang menjadi salah satu tim favorit untuk bisa menjuarai Piala Dunia tahun ini. Selain berstatus sebagai juara bertahan, performa mereka di edisi kali ini terbilang bagus dan konsisten. Tim yang ditukangi oleh Didier Deschamps itu berhasil melaju ke babak perempat final. Kepastian itu didapat Prancis usai mengalahkan Polandia dengan skor 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2022. Pioli pun mendukung Les Bleus untuk bisa mempertahankan gelar juaranya. Hal tersebut karena ada dua pemain andalan AC Milan yang menjadi bagian dari Prancis, yaitu Olivier Giroud dan Theo Hernandez. Pelatih berusia 57 tahun itu sangat mendukung dua anak asuhnya itu. Pasalnya, Pioli mengaku akan ikut bahagia jika para pemainnya itu bisa merengkuh titel juara Piala Dunia 2022. Bahkan Pioli mengaku dirinya kerap menghubungi Giroud dan Hernandez untuk memberikan semangat. Di saat tim lain mengharapkan pemain andalannya untuk segera kembali ke klubnya, dirinya justru punya pandangan yang berbeda dan mendukung penuh pemainnya yang berlaga di Piala Dunia 2022. Saya berharap Prancis menjuarai Piala Dunia dan saya menyemangati mereka untuk terus maju, karena saya mendukung para pemain saya, kata Pioli dilansir dari Football Italia. Saya menghubungi untuk melihat bagaimana mereka melakukannya, terutama setelah pertandingan. Itulah satu-satunya aturan kalau tidak mereka dalam masalah. Saya merasa lebih mudah bekerja dengan pemain yang senang dan puas, ungkap dari Stefano Pioli. Dukungan yang diberikan oleh Pioli itu bisa dibilang memang bukan tanpa alasan. Jika karena Hernandez dan Giroud bisa mendapat hasil yang manis, maka secara tidak langsung itu akan sangat berpengaruh kepada kepercayaan diri mereka. Zlatan Ibrahimovic menolak dibilang punya ego yang tinggi. Striker veteran AC Milan Ibrahimovic menolak jika dirinya dianggap sebagai pemain dengan karakter ego yang sangat tinggi. Di usianya yang telah menginjak 41 tahun, Ibrahimovic masih belum mau berhenti berkarir sebagai pesepak bola profesional. Sebagai pemain tertua yang pernah menyumbangkan assist bagi AC Milan di sebuah kompetisi resmi, Ibrahimovic mengatakan jika dirinya ingin terus berkontribusi bagi Rossoneri. Rekor itu memang untuk orang tua, tetapi saya masih merasa muda, ucap Ibra dalam wawancara dengan Milan TV. Hal terpenting bagi saya adalah memenangkan pertandingan. Saya siap melakukan apa saja untuk membantu tim. Kalau saya melakukan itu dengan catatan sebagai pemain tertua, itu tidak masalah. Sepanjang karir profesionalnya, Ibrahimovic dikenal dengan sosok dengan karakter ego tinggi berkat ucapannya yang terkesan angkuh di beberapa kesempatan. Namun mantan penyerang Manchester United itu justru menolak jika dirinya dicap seperti itu. Saya adalah orang yang ingin membantu tim dengan berbagai cara. Saya bukanlah orang yang punya ego besar dan ingin melakukannya seorang diri. Saya di sini di Milan ingin memberikan semuanya, membantu rekan-rekan satu tim untuk berkembang, serta meraih kesuksesan dan memahami apa yang sedang kita kerjakan, pungkas dari Ibrahimovic. Sejak kembali ke Milan di tahun 2020 silam, Ibrahimovic bisa dikatakan punya pengaruh yang sangat besar sebagai mentor untuk pemain-pemain muda Rossoneri. Pengaruh Ibra pun langsung terasa di musim kemarin ketika Milan akhirnya kembali menjadi juara Serie A untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 1 dekade lebih. Liverpool sudah mulai rayu Benacer yang bersinar di AC Milan. Liverpool dikabarkan sudah mengancarkan rayuan pada ex-gelandang Arsenal yang kini bermain di AC Milan, Ismail Benacer. Gelandang asal Aljazair itu pernah menimba ilmu di Akademi Arsenal. Namun ia memulai karirnya sebagai pesepak bola profesional di klub Arias pada tahun 2015. Namun pada tahun 2015, Benacer kembali ke pelukan Arsenal, namun ia sangat minim sekali mendapat kesempatan bermain.
Benacer akhirnya pindah ke Empoli pada tahun 2017. 2 tahun kemudian ia pindah ke AC Milan dan menjadi salah satu pilar penting klub yang bermarkas di San Siro tersebut. Ismail Benacer sukses membantu Rossoneri meraih tiket ke Liga Champions lagi. Semusim kemudian, ia membantu Milan meraih Scudetto. Penampilan Benacer pun menarik perhatian klub lain. Apalagi sekarang kontraknya di Milan tersisa sekitar 18 bulan saja. Milan sendiri disebut berencana untuk memperpanjang kontraknya, namun mereka belum membuka pembicaraan dengan pemain berusia 25 tahun itu. Salah satu klub yang disebut tertarik pada Ismail Benacer adalah Liverpool. The Reds tampaknya benar-benar menginginkan Benacer. Sekarang Liverpool disebut sudah bergerak untuk meraih Benacer. Mereka dilaporkan sudah melepas penawaran untuk sang gelandang. Dilansir dari Corriere dello Sport, Benacer sendiri disebut bisa saja tertarik cabut dari Milan karena adanya ketertarikan dari klub luar Italia. Liverpool sendiri disebut punya peluang besar mendapatkan jasa Benacer, sebab sang pemain disebut juga tertarik pindah ke tim asuhan Jurgen Klopp. Dua Milan Maldini dan Massara membantu memberi makan orang miskin. Direktur Milan Paolo Maldini dan Frederic Massara menjadi sukarelawan di Opera San Francisco di Milan hari ini, membantu memberi makanan panas kepada mereka yang kurang beruntung. Rossoneri ingin memberikan kembali kepada masyarakat setempat dan merayakan semangat Natal, sehingga kedua direktur tersebut mengunjungi Opera San Francisco untuk bertemu dengan penduduk setempat dan berbagi makanan yang hangat. Maldini membahas inisiatif tersebut dengan mengatakan, "Saya lahir di beberapa ratus meter dari sini. Ini adalah area yang saya anggap sebagai rumah. Dan mengetahui bahwa saya dapat mengandalkan organisasi seperti Opera San Francisco memberikan banyak harapan. Bagi kami itu adalah pengalaman yang mengharukan, yang dapat membantu siapapun untuk tetap membumi dan mengenal realitas kota kami secara mendalam." Dan Massara menambahkan, "Kami harus berterima kasih kepada Opera San Francisco dan para sukarelawannya atas kualitas layanan yang mereka tawarkan. Terima kasih kepada mereka, orang-orang yang mengalami masa sulit dapat merasa diterima di rumah sendiri. Mampu mengulurkan tangan adalah sesuatu yang memenuhi hati kami." Skuad Milan saat ini sedang bersiap untuk paruh kedua musim ini. Pertandingan pertama mereka di tahun 2023 adalah melawan Salernitana pada 4 Januari.